warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya. Setiap saat, detik, nafas yang kita keluarkan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demi keselamatan kehidupan kita di dunia dan sampai dengan hari akhirat yaumil qiyamah nanti. Berikutnya rahmat sejahtera kita doakan semoga disampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Berikutnya salam kehormatan kami, takzim kami kepada pengurus masjid, imam rawatib, remaja dan pengurus lainnya, dan juga kepada hadirin hadirat sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda 14 abad yang lampau, yang kata beliau, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu masa, satu zaman kepada umatku sayati ala nasi zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa yuhibbu ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibbu al-hayah wa yansawna al-maut yuhibbu al-qasura wa yansawna al-qubur yuhibbu al-malu wa yansawna al-hisab, hingga akhirnya. Rasulullah SAW berpesan mengingatkan kepada kita semua 14 abad yang lampau akan datang suatu masa, suatu zaman kepada umatku yang di saat itu umatku lebih cinta kepada dunia sehingga dia lupa kepada akhirat. Kenapa? Karena menganggap dirinya adalah hidup di dunia ini selama-lamanya. Lupa dia kepada hidup ini punya batas waktu yang telah ditentukan. Karena jatah hidup sudah ada masing-masing termaktub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masanya
15 menit, 15 hari, 15 bulan, 15 tahun, 45 tahun, hingga seterusnya, lebih-lebih kita-kita yang sudah berumur usia 60 tahun ke atas. Ini dalam hidup ini penuh perhitungan. Yang pasti setiap gerak langkah kita itu adalah menuju kepada kematian, tidak lebih. Itu. Cuma mati kita tidak tahu di mana. Apakah di warung kopi, selagi nonton TV, di masjid berzikir, tahmid, tahlil, dan seterusnya, sebagainya. Alhamdulillah, seandainya kita di dalam hidup ini penuh perhitungan, selalu setiap saat, setiap detik ingat kepada Allah, sebut asma Allah, takut kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, hai manusia, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai. La tulhikum amwalukum disebabkan harta kamu yang banyak melimpah ruah, sehingga kamu lupa kepada mengingat Allah. Demikian juga kamu lupa wa auladukum an zikrillah, lupa kepada mengingat Allah. Ini semua adalah fitnah. Ini adalah semua perhiasan. Ini adalah semua untuk dapat melalaikan kita di dalam hidup dan kehidupan. Karena kita harus ketahui, hidup dan mati ini tidak lebih liyabulakum ayyukum ahsanu amala. Allah katakan demikian. Hudipnya hana lebih cuma dua hal. God broke. Siapakah yang lebih baik amalnya di dalam hidup dan kehidupannya? Maka oleh kerana itulah kita selalu doakan, Allahumma ja'alna ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, duku mati lun dalam keadaan husnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Jangan lun mati dalam keadaan bro, suil khatimah, dalam berbuat mungkar, maksiat kepada Allah, kufur kepada Allah. Karena semua kita beriman, mati belum tentu beriman. Kita beriman, tapi di kala saat detik-detik terakhir kita kufur kepada Allah. Yang kejutkan dengan casing, Allah melihat iman kita, kesungguhan kita, perbuatan kita, bukan penampilan kita. Ya jas pada kita pakai baju bermacam-macam warna, melapi-lapi, dengan baju yang kukuh, dengan baju jubah dan sebagainya, kan baju yang kenilai hati. Mati husnul khatimah. Sempat kita sebutkan kalimah la ilaha illallah. Tetapi kalau orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, selalu ingat Allah, begitu cepatnya mati disambar halilintar, tapi tetap kita ingat Allah, la ilaha illallah. Itu orang yang beriman, bertakwa, husnul khatimah. Tapi kadang-kadang penampilan hebat dan sebagainya, cerita macam-macam, tetapi mati-mati kan Allah yang tersebut ma ditahui, ya ditahui. Ini yang harus kita perhitungkan. Ini terjadi kepada siapapun, tidak ada kecuali. Tetapi kalau kita bertakwa kepada Allah,
beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya iman, insya-Allah mudah-mudahan kita husnul khatimah di dalam hidup dan kehidupan dunia dan akhirat kelak nanti di yaumil qiyamah. Karena mengapa kaum muslimin hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita jauh-jauh hari. Katanya dalam hidupnya penuh perhitungan. Baik tak fikir tersiap gerak langkah katanya but katanya nyan sidra tetapi Allah Maha mengetahui, malaikat mencatat. Maka oleh karena itulah kita selaku manusia bukan maksum selalu bermaksiat kepada Allah. Maka oleh karena itulah kita buat perhitungan. Setiap saat, setiap detik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba masing-masing pribadi individu katanya takalan tanging taluh. Penuh muhasabah. Ma qaddamat lighad. Yang kata pegat untuk hura singa. Untuk hari esok. Kita menghadap Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sudah kita perbuatkan? Karena setiap gerak langkah kita itu penuh perhitungan oleh Allah. Semua dicatat, baik buruk dicatat. Maka Allah akan melihat nanti di yaumil qiyamah. Satu persatu kita menghadap Allah Sang Pencipta. Ma qaddamat lighadin, apa yang sudah kita kerjakan untuk hari esok. Baik tak fikir ketip boleh singa mati ataupun tawar singa mati tu kata perat. Sejauh mana kita orang yang kaya raya sudah menginfakkan harta kita demi kepentingan kita, bukan kepentingan siapa-siapa. Itulah yang satu-satunya yang dapat membantu kita di dalam kubur seketika kita mati. Demikian juga amal ibadah kita, amal soleh kita. Salat kita, itulah yang dapat membantu, yang dapat membela kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. Buta takut dia kata sabah ura. Iaitu yaumil qiyamah. Seorang ayah betapapun cintanya kepada anaknya, biniknya, dia tidak dapat menolong, tidak dapat membantu nafsi-nafsi nanti di yaumil qiyamah. Demikian juga sebaliknya, betapapun kita cinta kepada ayah, dalam surat Al-Luqman ayat 33. Betapapun hebatnya cinta kita, sayang kita kepada ibu bapa kita, tapi tidak bisa kita bantu beliau. Kecuali amal soleh. Kalau memang ibu kita, bapa kita mati di dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan juga kita yakin beliau itu tidak lepas daripada dosa. Tetapi doa anaknya, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir li wa dhunubi wa liwalidayya. Itu yang dibacakan oleh anak. Apakah sudah kita tinggalkan itu anak yang mampu membaca doa membantu kita di dalam kubur? Berapa orang anak yang mampu membaca doa? Bukan profesornya, bukan doktornya, tapi iman dan takwa kepada Allah.
yang mampu membaca doa, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa dua ibu bapaku. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dia mampu berdiri di depan menjadi imam salat kepada ayah bundanya. Baik atas mati itu urung terbayang kan. 5 urung terbayang. Bahkan yang pernah pengaruh akibat kita yang berajak bagok. Sini sebenarnya masa ina mati tetangga kita yang ajak Johana mau tahu tentang kita yang mati. Maka oleh karenanya kama tudan tuhin, kama Tuhan tuhin. Mengitanya berbuat baik kepada orang juga akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita penuh perhatian kepada orang lain, insya-Allah juga orang penuh perhatian kepada kita. Demikian juga selalu kalau kita cepat-cepat memaafkan saudara kita, insya-Allah juga saudara kita cepat-cepat akan memaafkan kita. Maka ini yang perlu kita perhatikan sekali. Lebih-lebih kita tanya yang kada atas 60 ke 70 punya ti kabeh tanah. Beli lalu, beli lengah katanya. Persiapkan diri untuk mati menghadap Sang Pencipta, karena nanti kelak semua kita kiraman katibin, semua tercatat. Kemana umurmu kamu habiskan? Hauma kapa habis umur? Haumakah kaya kau gunakan harta? Masih banyak orang yang membutuhkan ulur tanganmu kepada fakir miskin yang lebih-lebih di depan ini berkorban. Hamu mandang ngesi lema leyah tu raya sabah kasip dengan 7 draw urang. Kita yang nah lagi nya anggapan ku itu kali gesi lema lo dia kali gesi leyah lu kurun sabah 7 draw. Oh ya nanti le sang-sang menan syiar si kurban. Padahal setiap saat waktunya di bulan Zulhijjah kita berkorban. Han mampu tabah lemo, tabah kami untuk satu orang. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Munyo kesadarannya na bagi tanya orang Islam, orang yang beriman dan mesti kira je orang gasin ipajong kosi ku. Nyo na kampung yang hana mengkurban piduku sampai detiknya. Sabah Kebiri, Sabah kampung si kurban. Nah sedih tu. Oh nah kesadaran. Yang nak tabah harta yang dunia. Si ton cuma 1 juta rupiah tapi habis tapi tebit untuk fakir miskin. Tapi ingat hartanya ke yang akan mendalimi kita, yang akan menganiaya kita nanti di dalam kubur. Disebabkan harta. Maka oleh karenanya perbanyakkan infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkan sedekah kepada fakir miskin selagi kamu masih punya kesempatan. Baik mati baru tinggal kepada sedekah. Mati baru pun qala rabbi ya Allah ya Tuhanku laula akhatani nabi tempo baiklah nipu mati long ya Allah lu kurban. Kupu Allah mati anyawang kena buat bahatkah. Punya menan ku na man hang pegang dalam Quran menan. Bahkan pegang menan dalam Quran supaya baik terjadi demikian. Sebab yang urang baru tinggal ke kurban, baru tinggal ke ibadah, baru tinggal kepada fakir miskin, buat watak kita tarik nyawa. Yang 100 hektar kelapa sawit dulu jauh ke Masjid Jami, baru tinggal watak mati ke pualam. Maka mumpung masih kesempatan. Belum pernah terlambat, kita tidak ada istilah terlambat. Yang penting taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlas, mengharap ridha daripada Allah setiap gerak dan langkah, dan kita keluarkan, kita infakkan harta yang kita miliki itu kepada fakir miskin.
Karena kita orang beriman yakin di dalam harta kita punya hak orang lain. Belang nadu tak orang lain korupsi. Dia katanya korupsi yang nadu. Yang nadu tak orang lain yang korupsi miliaran. Dia katanya pihak nak kurung buat korupsi dengku. Korupsi buat bu fitrah. Yang didlo yang sabar ni dia dengku. Didlo yang tu mencu si korupsi si tanah tamang hana tepat waktu tamang kerja lagi nyanti tuan cuba nyanti bainana tu gop. Makanya mandung-mandung macam wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Masing-masing kita perhatikan sejauh mana kita sudah berbuat baik. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupan. Insya-Allah kita akan selamat hidup bahagia di dunia, bahagia hidup di akhirat. Demikian dan terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله.